Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan nikmat, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga Allah telah senantiasa memberikan kenikmatan bagi kita semua. Salawat merakyatkan salam, mari kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga berbanyak-banyak kita salawat, kita diberikan syafaat oleh baginda Rasul di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan nama saya Tarsukri. Saya dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Suska Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola majelis taklim di masjid. Uh, Masuk saja kami langsung ke pembahasan. Baik, langsung saja kami akan menjelaskan pembahasan pertama itu pengertian manajemen masjid dan majelis taklim. Dan kita ketahui ilmu manajemen adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mencapai suatu tujuan dan apa fungsi-fungsi yang harus dilakukan dengan menggunakan yaitu alat, tenaga, orang, ide, dan sistem secara lebih efisien. Ah, kita ketahui juga manajemen itu berasal dari bahasa Inggris, dari kata manage yang artinya mengurus, membimbing, dan menguasai. Kata itu sendiri berasal dari kata Itali, yaitu yakni manegio, yang berarti pelaksanaan atau pengurusan sesuatu, atau lebih dapat lagi penggunaan. Suatu dalam bahasa Arab, manajemen itu disebut dengan idarah. Idarah itu adalah adapun pengertian manajemen adalah usaha mencapai tujuan melalui kegiatan. Dalam buku Idarah Masjid terbit di Kodi DKI Jakarta disebutkan Idarah Masjid. Idarah Masjid itu adalah ilmu dan usaha yang meliputi segala tindakan dan kegiatan muslim dalam menempatkan masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kebudayaan Islam. Dr. Moh Ayyub dalam bukunya Manajemen Masjid itu mendefinisikan idarah masjid adalah usaha-usaha ya untuk merealisasikan fungsi-fungsi masjid. Dari sini kita bisa merumuskan definisi lain. Idarah masjid itu adalah manajemen masjid adalah suatu proses atau usaha mencapai kemakmuran masjid yang ideal dilakukan oleh seorang pemimpin, pengurus masjid bersama staf dan jemaahnya melalui berbagai aktivitas yang positif. Dengan demikian, ketua pengurus masjid harus melibatkan seluruh kekuatan masjid untuk mewujudkan kemakmuran masjid. Secara etimologi, perkataan majelis taklim berasal dari kata bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, majelis dan taklim. Majelis itu adalah artinya tempat duduk atau tempat sidang. Dewan dan taklim juga yang diartikan dengan pengajaran. Dengan demikian, secara bahasa majelis taklim adalah tempat untuk melaksanakan pengajaran agama Islam. Di sini juga kita jelaskan majelis taklim. Majelis taklim itu adalah salah satu lembaga pendidikan dinayah non formal yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak mulia bagi jemaahnya serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Fleksibilitasnya majelis taklim inilah yang menjadi kekuatan sehingga mampu bertahan dan merupakan lembaga pendidikan Islam yang paling dekat dengan umat atau masyarakat. Majelis taklim juga merupakan wahana interaksi dan komunikasi yang kuat antara masyarakat awam dengan para mualim. Di antaranya sama-sama anggota jamaah majelis taklim tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Dengan demikian, majelis taklim menjadi lembaga pendidikan keagamaan alternatif bagi mereka yang tidak memiliki cukup tenaga, waktu, dan kesempitan menimba ilmu agama di jalur pendidikan formal. Inilah yang menjadikan majelis taklim memiliki nilai karakteristik tersendiri dibanding lembaga-lembaga itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 2 itu peranan majelis taklim di masjid.
Majelis Taklim itu, sebagai lembaga pendidikan non formal yang berada di tengah-tengah masyarakat, memiliki peran yang sangat besar bagi para jemaah. Dalam hal keagamaan, Majelis Taklim memberikan kontribusi atau sumbangsi yang sangat besar bagi masyarakat. Karena tujuan utama dari Majelis Taklim ini sendiri yaitu mengajar tentang ilmu keagamaan. Maka dari itu, keberadaan Majelis Taklim ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rohani mereka. Dalam ekstensinya, di dalam kehidupan masyarakat, majelis taklim itu mempunyai andil dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Majelis taklim ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk senantiasa menimba ilmu. Terlebih dahulu ilmu yang tentang agama Islam, sehingga majelis taklim ini hendaknya senantiasa mengoptimalkan peran fungsi di dalam masyarakat. Majelis taklim ini juga berperan untuk membina keimanan jamaah dengan adanya penjelasan yang diberikan oleh majelis taklim di masjid ini dapat meningkatkan pemahaman keagamaan para jemaah sehingga dapat meningkatkan keimanan para jemaah. Majelis taklim ini juga memberikan dampak pada kerohanian jemaah sehingga menjadikan psikologis jemaah majelis taklim ahad pagi baik daripada sebelumnya, menambah ketenangan jiwa para jemaah dan menambah keimanan para jemaahnya. Saya akan menjelaskan nomor 3 itu hubungan manajemen dan majelis taklim. Menurut Georgi Erteri menyatakan bahwa manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelum hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara bagaimana melakukan, memahami bagaimana mereka harus melakukan dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha mereka. Musyawarah Majelis Taklim itu se-DKI pada tanggal 9 sampai 10 Juli tahun 1980 merumuskan definisi ta'rif Majelis Taklim, yaitu lembaga-lembaga pendidikan Islam non formal yang memiliki kurikulum tersendiri diselenggarakan secara berkala dengan teratur serta diikuti para jemaah yang relatif banyak dan bertujuan untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dari serasi antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala, dan antara manusia sesama juga dengan lingkungan dalam rangka membina pribadi dan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan dari manajemen masjid adalah mengoptimalkan masjid sehingga fungsinya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas umat. Sedangkan tujuan majelis taklim itu adalah menambah ilmu dan keyakinan agama yang akan mendorong pengalaman ajaran agama. Kedua, berfungsi sebagai tempat kontak sosial, maka tujuan itu adalah untuk bersilaturahmi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang nomor 4 itu pengelolaan majelis taklim di masjid. Dalam keberadaan masjid tidak lepas dari salah satu perwujudan aspirasi umat Islam sebagai tempat ibadah yang merupakan aspek penting dalam kehidupan seorang muslim. Majelis taklim ini merupakan kelompok organisasi sosial keagamaan. Fokusnya majelis taklim ini adalah kajian keislaman. Tema-tema besar seperti ibadah, muamalah, dan akhlak mendapatkan porsi dalam kajian keislaman di majelis taklim. Dengan demikian, manajemen pengelolaan majelis taklim harus berdasarkan kombinasi antara manajemen pengelolaan organisasi nirlaba dan organisasi pendidikan sekaligus. Dalam konteks ini, manajemen pengelolaan majelis taklim ini harus diberikan berdasarkan konsep manajemen dakwah yang sudah mulai dikenal dalam tradisi Islam. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, namun upaya untuk maksimalkan usaha dalam pengelolaan majelis taklim menuju majelis
taklim yang ideal. Di sini juga ada beberapa hal yang harus dilakukan demi menciptakan majelis taklim itu secara ideal. Yang pertama itu adalah konsolidasi pengurus. Yang kedua itu konsolidasi jamaah. Yang ketiga itu perumusan program kerja. Yang keempat itu memperbaiki mekanisme kerja. Yang kelima itu menumbuhkan rasa memiliki terhadap majelis taklim. Yang keenam itu menggalang dana majelis taklim. Itulah upaya-upaya yang di atas adalah dalam rangka memajukan majelis taklim agar terhindar dari majelis taklim yang a'la la yahya wa la yahmud, yaitu tidak hidup dan tidak pula mati. Atau seperti pepatah mengatakan, hidup segan mati tak mau. Oleh karena itu, kreativitas dari seorang manajer itu adalah pengurus majelis taklim itu sendiri. Diharapkan demi tercapainya majelis taklim ini dapat mencapai tujuan, yaitu membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala, dan antara manusia sama juga dengan lingkungan dalam rangka membina pribadi dan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari yang saya sampaikan tadi, kesimpulan yang saya dapat, yang saya ambil itu, manajemen dakwah itu mengandung pengertian sebuah pola pengelolaan lembaga dakwah yang sejalan dengan manajemen modern. Majelis taklim itu tersendiri termasuk lembaga dakwah. Tujuan untuk terbentuknya majelis taklim ini adalah menyebarkan dakwah Islam dan menyelamatkan umat Islam dari keterpurukan, di mana majelis taklim itu telah berkembang pesat di Indonesia melalui dari remaja sehingga para orang tua telah andil dalam kegiatan majelis taklim tersebut. Tujuan dari manajemen masjid ini adalah untuk mengoptimalkan masjid sehingga fungsinya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas umat. Dalam sebuah majelis taklim sangat dibutuhkan yang namanya manajemen yang mengelola perjalanan proses majelis taklim tersebut demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelola majelis taklim ini juga di masjid membutuhkan perencanaan, pengorganisasian di kemudian pelaksanaan dan mengevaluasi hasil dari majelis taklim itu tersendiri. Sekian dari video saya. Jika ada kekurangan dan kehilapan saya dalam menyampaikan materi yang saya bacakan tadi, mohon dimaafkan karena sama-sama kita mempelajari apa yang hikmah yang kita ambil. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.